Pemirsa, pada hari ini tanggal 29 Oktober 2023, saya Anissa Rizky Agustia, saya Cynthia Halimatur Abdiah, saya Dewi Rustari, saya Iqbal Dianata, berada pada Monumen Dr. Sutomo yang beralamatkan di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di sini kami akan melihat-lihat seperti apa sejarah dan asal mula berdirinya Monumen Dr. Sutomo sebagai pahlawan Indonesia. Berada pada Desa Ngepeh dengan letak tepat di timur SMA Negeri 1 Loceret, gerbang masuk Monumen Dr. Sutomo ini memiliki jalan tersendiri yang lumayan panjang untuk masuk ke dalamnya. Pada sisi kanan dan kiri jalan masuk menuju monumen, terdapat lapangan bola yang sangat luas. Lurus dari jalan masuk, kita langsung disuguhkan sebuah patung besar. Beliaunya adalah Dr. Sutomo, pahlawan serta dokter kelahiran Nganjuk dan salah satu orang sangat berpengaruh pada zaman penjajahan. tepat di belakang patung terdapat pendopo yang lumayan luas. Pendopo Monumen Dr. Sutomo dibangun sejak 1986 dengan bangunan yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Pendopo ini mempunyai banyak pilar mengelilingi bangunan dengan tekad menopang kuat besarnya bangunan. Serta terdapat 4 pilar utama dengan ukiran khas motif batik dan alam tersebut menjadi keunikan dan keindahan tersendiri bagi pendopo ini. Berikut merupakan tampak belakang pada pendopo. Pada sisi kanan belakang pendopo terdapat museum kecil yang menyimpan barang-barang serta alat medis peninggalan Dr. Sutomo. Baik, sekarang saya sudah berada di depan pintu Museum Dr. Sutomo. Mari kita lihat dalam. Dari pintu utama, masuk langsung terpampang besar-besar. Beliau adalah Dr. Sutomo, pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 30 Juli 1888. Dan di sekitarnya adalah alat-alat medis yang beliau gunakan semasa hidupnya di era kolonial Hindia Belanda. Berada pada bangunan yang hampir rapuh, alat medis peninggalan beliau masih tersimpan rapi dan bersih.
Nah, sekarang kita akan melihat apa saja barang-barang atau alat-alat medis yang beliau gunakan semasa hidupnya untuk kegiatan medis. Tepat di depan saya, di sini ada beliau gunakan untuk mengatasi. Di sebelah meja ada alat infus kuno yang beliau gunakan untuk kegiatan medis. Di sebelahnya lagi ada dua alat mikroskop. tepat di bawah besar ada alat gas tabung-tabung yang beliau gunakan untuk mengecek obat. Lalu di sebelahnya lagi ada botol-botol obat besar yang mungkin beliau ciptakan pada kala itu pada masa kolonial Belanda. Lalu di sebelahnya ada lemari besar yakni berisi obat-obat yang beliau racik pada beliau memproduksi. Pada tahun 1903, Dr. Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Batavia, Belanda. Sebagai seorang dokter, beliau tentu saja mempunyai racikan-racikan obat yang beliau kembangkan dengan alat-alat tersebut. Sehingga dengan hati seorang pahlawan, beliau mampu menolong kesehatan banyak orang pada masa penjajahan. Berikut contoh foto kegiatan medis yang beliau lakukan. Di atas sini ada foto beliau dan di bawahnya terdapat naskah mengenai beliau. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa Dr. Sutomo mendirikan organisasi pemuda yakni Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Begitu pula bagaimana beliau sering terlibat dalam bidang politik dan perhubungan Himpunan Belajar untuk Rakyat Indonesia. Di sebelah kiri meja ada foto beliau bersama istrinya. Everdina Bruering, seorang suster keturunan Belanda yang dengan kelembutan hatinya ia dapat memikat hati seorang Dr. Sutomo. Ini foto waktu penjajahan Belanda. Di sisi ini terdapat buku sejarah dan buku simpanan beliau semasa hidupnya. Buku-buku tersebut adalah buku-buku simpanan beliau dari masa belajar hingga beliau menjadi seorang dokter dan pahlawan. Demikian vlog berita dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya Dewi Lestari. Saya Binti Alimaturabdia. Saya Anissa Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.